Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh ing Kabupaten Lamongan. Selamat datang di Kabupaten Lamongan. Saya Rizkanis Badria sebagai tour guide yang akan menemani Anda dalam wisata satu hari di Lamongan. Tentunya saya tidak sendirian, di samping saya ada Mbak Amel yang akan menemani kita juga selama berwisata dan juga mengambil gambar di setiap objek wisata yang akan kita kunjungi. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda untuk bergabung bersama kami Rainbow Tour dalam wisata satu hari di Kabupaten Lamongan. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan mengelilingi Kabupaten Lamongan dan melihat beberapa objek vital yang ada di Kabupaten Lamongan, seperti di gedung olahraga atau GOR olahraga Lamongan, di mana anak-anak muda Lamongan akan bersantai sambil olahraga ringan-ringan di GOR Lamongan. Kemudian kita akan melewati Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan kita akan menuju Istana Gunung Mas 27 Mantub Lamongan yang berada di sebelah selatan, dan di sana kita bisa menikmati keindahan alam, pemandangan Bukit Kapur dan juga spot-spot foto menarik. Kemudian setelah dari Istana Gunung Mas 27 Lamongan, kita akan menuju Masjid Namira Lamongan. Di sana juga terdapat keindahan alam berupa pemandangan sawah serta terdapat kiswah Ka'bah yang berada di mihrab imam. Setelah dari Masjid Namira, kita akan menuju ke jantung kota, yaitu Masjid Agung dan alun-alun Lamongan. Sebagai informasi, di luar Masjid Agung Lamongan terdapat guci air yang dipercaya itu berupa seserahan atau hantaran pernikahan dari Kerajaan Kediri yang nantinya akan memiliki keterkaitan mengenai tradisi kebudayaan pernikahan di Lamongan. Kabupaten Lamongan terletak di Jawa Timur, lebih tepatnya di pesisir utara Pulau Jawa, dan masuk dalam area Gerbang Kertasusila atau area metropolitan Surabaya. Dan perbatasan dari Kabupaten Lamongan ini antara lain di sebelah utara terdapat pantai utara Pulau Jawa, kemudian di sebelah timur terdapat Kabupaten Gresik, dan di sebelah barat terdapat Kabupaten Bojonegoro, kemudian sebelah selatan terdapat Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Dan salah satu karakteristik dari Kabupaten Lamongan yaitu kulinernya yang khas yang bahkan menyebar di seluruh Jawa Timur, bahkan di Indonesia, yaitu soto ayam dan sego sambelan. Dan karena Lamongan ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa, maka sumber daya lautan juga melimpah di sana. Bahkan terdapat kecamatan bernama Paciran dan Brondong yang memiliki tempat pelelangan ikan yang ramai dikunjungi oleh banyak pengunjung dari luar kota. Kemudian sumber sejarah yang cukup populer di kalangan masyarakat yaitu mengenai adat pernikahan di Kabupaten Lamongan, di mana dalam tradisi tersebut menjelaskan bahwa pihak perempuan akan melamar terlebih dahulu kepada pihak laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Nah, secara singkatnya, sejarah itu berawal dari pernikahan putra-putri kembar Kerajaan Lamongan dan Kerajaan Kediri yang dibatalkan secara sepihak, maka menimbulkan peperangan sehingga putra-putri kembar tadi itu gugur pada hari itu juga. Nah, guci air tersebut merupakan seserahan dari Kerajaan Kediri yang berupa syarat pernikahan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampai di objek wisata, ada kalanya kita mempersiapkan barang-barang yang hendak dibawa, dan juga saran saya tetap menjaga perkataan dan sikap selama berada di objek wisata. Kemudian saya sarankan untuk tidak berpisah dari kelompok Anda, dan juga berhati-hati dalam mengambil gambar, khususnya di Istana Gunung Mas 27 Mantub Lamongan, serta jangan melupakan barang-barang berharga bawaan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berada di Istana Gunung Mas 27 Mantub Lamongan. Lokasi dari objek wisata ini terletak di Desa Tugu, Kecamatan Mantub Lamongan.
pada saat kita akan masuk ke objek wisata, kita akan langsung disuguhi oleh pemandangan Bukit Kapur. Dan sebagai informasi, dulunya objek wisata ini juga merupakan pertambangan kapur di Lamongan dan dirombak dan dikelola secara baik sehingga menjadi objek wisata yang cukup populer di Kabupaten Lamongan. Kemudian pembukaan pertama objek wisata ini terjadi pada tahun 2019. Kemudian setelah kita masuk dari pintu gerbang, kita akan melihat beberapa burung dara yang ada di lapangan. Nah, untuk bisa memberi makan burung dara tersebut, kita harus merogoh kocek uang sebesar Rp5.000 dari pedagang yang ada di sana. Kemudian masih di area lapangan Gunung Mas terdapat sentra kuliner, dan di sana kita bisa menjumpai warung-warung yang menjual makanan ringan seperti pop mie, es garbis, dan juga makanan ringan lainnya. Kemudian di sebelah kiri terdapat gapura atau pintu masuk untuk menuju ke area istana. Nah, waktu kita masuk ke istana, kita akan diperlihatkan beberapa arsitektur rumah Bali, percampuran antara rumah Bali, Cina, dan Jawa dengan dominan warna hitam dan juga merah, serta hiasan atau aksesoris Cina Bali. Kemudian di area istana itu juga terdapat pedagang kecil yang menjual makanan ringan. Nah, setelah kita keluar dari area istana, kita akan menjumpai musola dan juga toilet yang terdapat di dekat area istana tersebut. Kemudian kita akan menjumpai area outbound yang berada di pojok istana Gunung Mas 27 Lamongan, dan di sebelah area outbound itu masih dalam tahap renovasi. Nah, setelah dari area outbound, kita akan keluar dan menuju salah satu spot favorit yang ada di Istana Gunung Mas 27 Mantub, Kabupaten Lamongan, yaitu beberapa bongkahan Bukit Kapur yang bisa dinaiki oleh wisatawan. Namun saran saya, ketika musim hujan seperti saat ini, jangan berlarian di area sana karena tentunya licin, dan hati-hati saat mengambil gambar. Kemudian karena area wisata ini terletak pada area luar ruangan atau outdoor, saya sarankan untuk membawa payung atau memakai topi dan juga mengenakan sunscreen supaya kulit Anda terlindungi dari terik sinar matahari. Dan untuk aksesibilitas menuju Istana Gunung Mas belum disarankan untuk menggunakan bus, jadi nanti kita akan mobilisasi ke kendaraan kecil seperti mobil dan kereta mini. Destinasi wisata selanjutnya yaitu Masjid Namira Lamongan yang terletak di Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Masjid Namira ini baru dibuka pada tahun 2017 dan terletak di tengah-tengah sawah. Jadi pada saat ke sana kita akan disuguhi oleh keindahan alam pemandangan sawah. Kemudian di Masjid Namira sendiri terdapat daya tarik utama yaitu kiswah Ka'bah yang terletak pada mihrab imam. Sekedar informasi, kiswah merupakan kain penutup Ka'bah yang setiap 9 Dzulhijjah diganti dengan yang baru. Nah, potongan dari kain penutup Ka'bah ini akan diletakkan di museum. Kemudian beberapa potongan Ka'bah ini juga diburu oleh beberapa orang sebagai souvenir atau organisasi yang terpercaya, khususnya dari takmir Masjid Namira sendiri. Nah, kiswah yang berada di Masjid Namira merupakan kiswah asli yang didatangkan dari Arab Saudi yang berisi kaligrafi yang dihiasi dengan pernak-pernik emas dan juga perak, dan kebanyakan dari kiswah lainnya menuliskan mengenai isi Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah haji dan juga cerita manusia mulai dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW.
Dan di Masjid Namira juga terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menyediakan makanan khas Lamongan seperti soto ayam dan juga makanan seperti bakso, mie ayam, dan juga makanan. Di Masjid Namira Lamongan juga terdapat kolam ikan dan taman bunga yang sudah dihias cantik. Jadi untuk bisa berkunjung di sana juga saya harapkan untuk tetap tertib dan jangan membuat keramaian supaya tidak mengganggu orang yang beribadah di dalam Masjid Namira. Destinasi wisata terakhir yang akan kita kunjungi yaitu Masjid Agung Lamongan dan alun-alun Lamongan. Di Masjid Lamongan ini Bapak Ibu bisa sholat asar terlebih dahulu sebelum berkunjung di alun-alun Lamongan. Dan di alun-alun ini terdapat dua daya tarik wisata, yaitu menara air dan pesawat TNI Angkatan Laut, dan juga ada pendopo tempat istirahat yang teduh. Dan di menara air ini memiliki sejarah, yaitu orang-orang terdahulu dapat memantau pergerakan penjajah Belanda dari segala penjuru di Kabupaten Lamongan. Dan di menara air itu juga terdapat sumber air bersih yang berasal dari Mantub atau tempat wisata yang kita kunjungi tadi, yaitu Istana Gunung Mas Datuju. Kemudian pesawat TNI Angkatan Laut merupakan pemberian langsung dari Tentara Nasional Angkatan Laut yang tidak hanya ada di Lamongan saja, melainkan ada di Probolinggo dan juga Jombang. Tidak terasa perjumpaan kita hanya sampai saat ini. Saya mewakili tim yang bekerja ingin mengucapkan terima kasih atas antusias Anda dalam berwisata bersama kami Rainbow Tour dalam wisata 1 hari di Lamongan. Sekaligus saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat perbuatan dan perkataan yang tidak berkenan di hati Anda. Harapan saya kita bisa dapat berwisata dan bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.